A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar ya. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar kembali. Tapi sebelum itu, bagi yang belum berdoa, silahkan pause dulu video ini dan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah, yuk mari kita mulai belajarnya. Pada video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin penerus perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau singkatnya, Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat yang ditunjuk menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Oke, sebelum kita lanjut membahas detail masing-masing khalifah ini, maka Ustadz akan umumkan terlebih dahulu hasil-hasil mind mapping terbaik dari tugas PAI pekan lalu. Dan berikut ini adalah nama-namanya. Selamat bagi yang tugas mind mapping yang terpilih. Ini menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang kreatif dan juga orang-orang yang mampu untuk belajar dengan baik. Mari kita lanjut. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Sedangkan nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian diganti menjadi Abdullah dan Abu Bakar adalah nama panggilan. Julukannya adalah As-Siddiq yang berarti membenarkan dan berasal dari suku Tamim. Karakter atau sifat yang terkenal dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah berani, teguh pendirian, toleran, dan juga penyabar. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam tanpa keraguan karena Abu Bakar adalah merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengajaknya untuk masuk Islam, maka Abu Bakar pun mengikutinya. Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, berinfak di jalan Allah sebesar 40.000 dirham pada zaman itu. 40.000 dirham kalau dikonversikan ke dalam rupiah saat ini kurang lebih sekitar 160 juta rupiah. Dan ini diinfakkan pada awal keislamannya. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum riddah atau orang-orang yang murtad, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam karena merasa agama Islam sudah tidak relevan lagi karena Nabi Muhammad pun sudah wafat. Maka dari itu, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang seperti itu. Yang terakhir adalah melakukan pembukuan Al-Quran. Hal ini terjadi karena pada saat peperangan Yamamah, ada sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran yang tewas wafat mati syahid di medan perang. Sehingga timbul kekhawatiran suatu saat nanti jika terus seperti ini maka Al-Quran bisa jadi akan hilang karena para penghafalnya pun wafat. Maka dari itu digagaslah ide untuk membukukan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah dikarenakan sakit. Sehingga masa kekhalifahannya hanya bertahan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab.
Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail al-Makhzuni. Julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan berasal dari suku Adi, yaitu salah satu golongan suku Quraisy. Karakter atau sifat dari Khalifah Umar bin Khattab adalah kuat, tidak kenal takut, berdisiplin atau tegas, dan juga bijaksana. Awalnya Umar bin Khattab adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya melalui Quran surat Toha ayat 14 yang tidak sengaja dibacanya, kemudian Umar tersadar dan akhirnya memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi ketika Umar bin Khattab hendak menemui Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Kemudian di tengah perjalanan ada seseorang yang mengabarinya bahwa adiknya masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Umar pun berbelok menuju ke rumah adiknya untuk melabraknya secara langsung. Ketika sampai di rumah adiknya, Umar langsung mencekik adiknya dan memaksa untuk memberikan lembaran Al-Quran yang dibaca oleh adiknya pada saat itu. Dan kebetulan surat itu adalah surat Toha. Dan secara kebetulan juga Umar bin Khattab membaca Quran surat Toha ayat 14. Dan kemudian disitulah hidayah Allah turun sehingga Umar tersadar. Hingga akhirnya Umar kembali menuju Nabi Muhammad bukan untuk membunuhnya tetapi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Bersama umat Islam mampu menaklukkan banyak wilayah penting seperti Suriah, Palestina, Yordania, Mesir, dan juga Turki. Menetapkan tahun Hijriyah sebagai kalender umat Islam, membentuk kas negara atau yang dikenal dengan Baitul Mal, mencetak mata uang dirham, menentukan hukuman 80 kali cambuk bagi para pemabuk dan juga pezina, serta menyatukan orang-orang yang sholat tarawih dengan satu imam. Hal ini dikarenakan sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab, pada saat bulan suci Ramadan, orang-orang melakukan sholat sunnah tarawih secara sendiri-sendiri atau berjamaah tetapi terpisah-pisah. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab memiliki ide untuk menyatukan semua umat Islam dalam satu masjid dan juga melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bersama-sama dipimpin oleh satu imam. Dan Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal dengan kekuatan dan ketangguhannya akhirnya wafat pada tahun 23 Hijriah bukan karena sakit, melainkan karena ditusuk oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah pada saat Khalifah Umar bin Khattab sedang sholat subuh. Sehingga Umar bin Khattab tidak bisa menghindar, dan itu pun Khalifah Umar tidak wafat secara langsung setelah ditikam, melainkan Khalifah Umar mampu bertahan sekian hari setelah ditusuk, dan setelah sekian hari itu tubuhnya mungkin tidak sanggup lagi, hingga akhirnya Khalifah Umar bin Khattab pun wafat. Sehingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab bertahan selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai dengan tahun 23 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan al-Amawi al-Quwairisi. Julukan Zunnurain yang berarti pemilik 2 cahaya. Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain karena menikahi 2 anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan Khalifah Utsman bin Affan berasal dari suku Bani Umayyah. Karakter atau sifat yang dikenal dari Khalifah Utsman bin Affan adalah tenang, lembut, sabar, dan juga penyayang. Khalifah Utsman bin Affan awalnya hidup di antara kaum kafir Quraisy, namun Utsman bin Affan selalu menjauhi segala perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti berzina atau meminum khamar. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, Utsman pun langsung menerimanya. Karena Utsman bin Affan mengetahui dalam agama Islam diajarkan tauhid, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan juga dilarang untuk berbuat maksiat seperti berzina ataupun minum khamar.
Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan: membeli sumur dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham atau sekitar seharga 2,5 kilogram emas. Sedangkan 2,5 kilogram emas jika dirupiahkan totalnya mencapai 2 miliar rupiah dan sumur tersebut diwakafkan kepada rakyat. Menyumbang ribuan ekor unta lengkap dengan pelananya pada setiap peperangan umat Islam. Memperluas Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, serta membukukan dan meresmikan Mushaf Al-Quran, yaitu Al-Quran yang biasa kita baca saat ini, Mushaf Al-Quran yang sering kita bawa kemana-mana. Maka dari itu, Mushaf Al-Quran yang sering kita baca itu disebut sebagai Mushaf Rasm Utsmani karena diresmikan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah karena dibunuh oleh kaum pemberontak yang tidak suka dengan kekhalifahan Utsman bin Affan. Sehingga masa kekhalifahan Utsman bin Affan bertahan selama kurang lebih 12 tahun, yaitu dari tahun 23 Hijriah sampai dengan tahun 35 Hijriah. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib dan nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib. Memiliki julukan Babul Ilmi yang berarti pintu ilmu. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib berasal dari suku Bani Hashim. Karakter atau sifat yang dikenal dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah cerdas, pemberani, bijaksana, dan juga tegas. Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam dari golongan anak-anak. Hal itu bisa terjadi karena Ali bin Abi Thalib semasa kecil diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mau mengasuhnya karena semasa kecil Nabi Muhammad SAW juga diasuh oleh ayahnya Ali, yaitu Abu Thalib. Jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib: mengganti para pejabat yang tidak amanah dari masa kekhalifahan sebelumnya, memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambilkan dari Baitul Mal, mengatur urusan pemerintahan, serta menjadikan kota Kufah sebagai kota pusat pemerintahan. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah dan beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij adalah kaum pemberontak yang tidak senang, tidak suka dengan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib bertahan selama kurang lebih 15 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai dengan tahun 40 Hijriah. Baik, alhamdulillah materi kita telah selesai. Semoga bisa difahami dan juga semoga bisa menjadi manfaat. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dari video ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.